Oke, ketemu lagi ya untuk video pertemuan ke-6. Ini setelah kemarin membahas tentang merakit komputer, kemudian BIOS ya. Nah, sekarang adalah dasar maintenance komputer ya. Jadi dasar-dasar dalam melakukan maintenance, ya, maintenance komputer. Apa saja sih yang perlu dilakukan dalam maintenance komputer dan apa saja yang biasanya mengalami trouble ya. Gitu. Oke, jadi tujuan di sini adalah tindakan perawatan ya, maintenance. Jadi mengapa pemeliharaan mencegah ini harus dilakukan pada komputer. Ya. Jadi pemeliharaan dan mencegah. Ya. Kemudian yang kedua adalah proses troubleshooting-nya, ya, proses pemecahan masalahnya atau troubleshooting ya, ini cara memecahkan masalah komputer ya. Jadi cara memecahkan masalah komputer seperti apa gitu ya. Oke. Jadi di sini manfaatan ya, perawatan dan pencahayaan komputer adalah ini, mengurangi ya, potensi masalah perangkat keras dan lunak ya, atau waktu henti komputer dan biaya perbaikan. Jadi masalah-masalah waktu henti komputer ini adalah biasanya kalau rusak kan berarti kan kita tidak bisa bekerja ya, tidak bisa beroperasi. Nah, itu. Dan biaya perbaikannya seperti apa? Nah, jadi ini, jadi mengurangi potensi masalah perangkat kerasnya. Nah, ini, ya. Dan meningkatkan perlindungan data, ya. Meningkatkan perlindungan data karena dengan terjaminnya ya komputer yang sering di maintenance itu mungkin akan jauh lebih bagus ya daripada komputer yang tidak pernah dilakukan maintenance ya. Ini. Kemudian memperpanjang umur komponen ya. Komponennya itu juga banyak, terutama prosesornya ya, yang berkaitan erat dengan suhu panas ya, karena di bagian prosesor itu yang paling intinya ya, jadi di situ panas. Kemudian meningkatkan stabilitas peralatan. Jadi dipakai ya enak ya, cepat ya. Misalkan dipakai untuk internetan ya cepat ya. Karena maintenance ini ada dua hal ya, maintenance hardware dan maintenance software ya. Kalau maintenance hardware biasanya meliputi dari debu-debu yang ada di kipas ya ini. Jadi perawatan perangkat keras. Ya. Jadi biasanya di sini ada menghilangkan debu dari kipas ya. Kemudian di power supply-nya, power supply itu di kipas belakang itu ya. Kemudian komponen internal dan beberapa peripheral yang lainnya ya. Kemudian mouse, kalau mouse sih sekarang udah jarang ya dibersihkan ya. Kalau zaman dulu kan mouse itu sering dibersihkan karena ada ini. Nah, ini mungkin mouse zaman dulu ya. Ini. Jadi jadi mouse zaman dulu itu kan karena ada ininya, ada bolanya ya, gitu. Ya, kalau yang mouse sekarang optik itu kan rata-rata optik ya, jadi jarang sekali kotor. Ya. Nah ini kalau zaman dulu itu mouse-nya seperti ini. Jadi mouse-nya itu ada bolanya. Nah ini ada bolanya ini. Jadi dibuka bolanya ini yang mengandung kotoran dan kotorannya itu yang akan menyumbat di dalam di dalam sini sehingga putarannya tidak enak. Nah ini zaman dulu menggunakan ini bola. Kalau sekarang kan rata-rata sudah menggunakan pakai ini ya, cahaya ya, ini pakai yang ini. Jadi zaman dulu menggunakan ini. Nah ini sering terjadi kotor dan perlu dibersihkan ya. Kalau tidak itu ya nanti nyedet-nyedet itu tidak enak gitu ya. Kemudian di keyboard ini juga ya perlu dibersihkan keyboard ya.
kemudian pendingin ya, proses kipas prosesor ya, ini misalkan kipas prosesor. Nah, ini kipas prosesornya ini juga perlu dibersihkan ya ini. Karena di sini sumber dari debu-debunya ya, ngumpul di sini ya. Di sini perlu dibersihkan ya. Nah, ini karena di sini untuk menjaga sirkulasi dari suhu ya, suhu dari prosesornya. Jadi kalau di sini ada sumbatan ya, proses pendinginannya juga akan terhambat juga ya. Kemudian gunakan cairan khusus ya, ini aerosol yang membersihkan ini ya. Kemudian jangan menggunakan air ya, atau air sabun ya, khusus pembersih khusus ya. Jadi misalkan cairan alkohol atau apa gitu. Mouse keyboard itu biasanya masukkan debu-debu ya, ini di dalam touch-nya ya. Kemudian layar ya, layar monitornya kalau tabung ya dibersihkan pakai cairan pembersih kaca, tapi kalau yang pakai LCD ya cairan pembersih khusus ya. Jadi kita harus tahu persis ini komponen hardware ini cairan pembersihnya apa. Jangan sembarangan ya, nanti bisa-bisa malah rusak ya gitu. Jadi itu pembersihan dari perangkat keras. Kemudian kalau yang dari perangkat lunaknya ini bisa juga dari operating systemnya ya, operating systemnya. Jadi operating systemnya mungkin dilakukan backup update ya, update secara berkala bisa juga. Kalau bisa ya update-nya dilakukan berapa, dicek seminggu sekali ya. Jangan sampai mengganggu pekerjaan kita. Pada saat kita kerja tiba-tiba langsung komputernya muncul peringatan untuk restart, untuk upgrade. Nah gitu. Setelah kita upgrade restart lama gitu ya, prosesnya lama sekali. Ya kalau misalkan proses restart gitu bisa kita pilih nanti ya gitu. Tapi kadang juga yang saya pernah mengalami ya, itu proses restartnya pada saat pas mau shutdown ya. Ada di kampus sudah jam setengah 9 malam, sekitar jam 8 lah, setengah 9 gitu. Kemudian mau saya shutdown, nah, di situ shutdown dan update. Wah, update-nya lama sekali gitu. Hampir nunggu 1 jam lebih ya saya. Waktu itu pas pergantian proses dari komputer saya Windows 7. Windows 7 ganti berubah jadi Windows 8 ya. Jadi upgrade tanpa saya pikir panjang, saya pikir cepet ya. Ya sudahlah, tak tunggu. Setengah 9 masih ngobrol-ngobrol sama mahasiswa gitu ya. Ya. Saya tunggu setengah 9 sampai jam 9 kok tidak selesai lama sekali gitu. Sampai setengah 10, sampai jam 10 baru selesai. Nah, jadi di kampus sendirian gitu ya. Terus ya itu, jadi hal-hal seperti itu yang kalau bisa karena kalau misalnya itu dipaksa dimatikan, karena perintahnya sudah jelas ya di situ, do not turn off your computer. Nah, jadi jangan dimatikan komputernya. Jadi pesannya jelas untuk tidak mematikan komputernya, biarkan prosesnya itu jalan. Nah, itu. Jadi karena pernah dulu tuh saya kejadian seperti itu, karena tidak sabar atau gimana, saya matikan aja. Habis itu nyalakan malah rusak semua, ya. Sistem operasinya malah jadi rusak. Jadi kalau proses update ya biarkan proses. Biasanya pada saat shutdown muncul prosentase biasanya sampai 30% sampai 40%, terus nanti komputernya restart. Nah pada saat restart itu kesempatan kita langsung matikan dulu, jangan langsung nyalakan. Karena kalau nanti langsung nyalakan lagi, nanti dia masuk ke prosentase tetap 30% lanjut lagi. Nah itu agak lama juga lagi. Pas proses restart langsung mati, langsung kita matikan, ya, jangan langsung dinyalakan lagi. Ya, ini jadi pembaruan ya, ini pembaruan. Memang di sini ini yang terlebih lagi adalah antivirusnya, ya, antivirusnya. Ini antivirus juga sangat penting ya.
antivirusnya jangan sampai ini, apalagi virus-virus yang sekarang ini ransomware ya. Ransomware itu wah virusnya itu itu bukan virus ya, itu memang pekerjaan seseorang yang istilahnya mensabotase ya, mensabotase data kita, kemudian data kita dienkripsi, kemudian kita suruh bayar untuk buka enskripsinya itu. Nah itu sangat sampai sekarang masih belum bisa disembuhkan kalau kena ransomware ya. Gitu. Ya paling aman ya kita lakukan backup rutin ya, data kita backup rutin ya, kemudian kita backupnya jangan dijadikan satu dengan komputer kita, jangan jadikan satu dengan tas laptop kita, backupnya kita tinggal di rumah ya, jangan dibawa, backup ya sudah backup, habis itu tinggal di rumah, jangan dibawa. Atau bisa juga di backup di online ya, cloud ya, itu bisa juga disimpan di online. Tapi disimpan di online pun juga perlu tempat yang bisa kita percaya ya, jangan asal online kan. Ya. Kemudian ini ada contoh misalkan pembersihan dari kalau misalkan laptop ya, ini laptop kan jarang sekali ya di servis ya, karena memang bukanya juga khusus ya, orang-orang yang punya pengalaman khusus, tekniknya juga khusus, beda dengan PC. Kalau PC mungkin kita bisa buka sendiri bisa ya, pakai vacuum cleaner, disebul itu ya bisa ya, penting debu-debunya bisa keluar biasanya ya. Nah, apalagi kalau yang pekerjaannya di lapangan ya, seperti ini ya, pekerjaan di lapangan, laptop sering dibawa ke lapangan, ini debu udah pasti di sini banyak sekali ya. Belum lagi nanti kalau misalnya hujan atau apa gitu. Kemudian install update, nah ini update ya. Update ini juga dilakukan kalau misalkan ini ada update seperti ini ya kita jalankan. Tapi ya ini pada posisi longgar ya, misalkan pas weekend gitu ya. Nah ini kita jalankan karena kadang juga kita tidak tahu kejadian apa setelah diupdate ini, berapa lama kita tidak bisa memprediksi ya ini. Karena munculnya di situ hanya persentase biasanya, bukan estimasi waktu ya. Kalau munculnya estimasi waktu masih mending ya, oh ini berarti kurang lebihnya, tapi ini persentase, 1%-nya berapa menit kita tidak tahu ya, itu. Jadi kita tidak bisa memprediksi kalau misalnya. Kemudian pembersihan ini casing internalnya dari debu, kotoran yang menumpuk di komputer, debu-debu, terutama di kipas-kipasnya ini ya, bagian kipas ini. Ini sumber dari debu ya. Ini akumulasi kotoran debu ini juga akan menghalangi aliran udara, jadi menghambat ya. Ini. Jadi segala sesuatu yang ada lubangnya, kipas itu masih ada kotorannya. Jadi kita bisa bersihkan di sini. Kemudian bisa juga gunakan penyedot debu ya. Tapi yang alirannya rendah ya. Jangan yang penyedot debu yang kencang ya. Penyedot debu yang kencang kemungkinan bisa juga komponen-komponen yang lain mungkin kayak jumper-jumper bisa juga ikut lepas ya. Ini jadi gunakan penyedot debu yang sambil dikuas gitu ya. Sambil dikuasi kemudian dilakukan penyedot debu, kemudian bisa disemprot pakai kontak cleaner ya. Kontak cleaner itu cairan yang dia ada alkoholnya ya, semriwing gitu kalau kena kayak spiritus gitu ya. Itu jadi bersihkan. Jadi dia ngangkat debu-debunya, kotorannya yang menempel. Terutama di slot-slotnya, slot PCI, slot AGB, slot-slotnya itu kan kadang masukkan debu. Kalau komputer kita itu posisinya adalah desktop. Tapi kalau yang tower seperti ini tidak kotor ya. Ini, karena dia slotnya posisinya vertikal ya ini. Jadi tidak akan bisa masuk di sini. Kemudian komponen internal ini, unit pendingin, kipas, memori, ya, kartu adaptor. Nah ini slot-slotnya ini ya.
Kipas ini bisa juga kipas di prosesor, kemudian kipas di casing, kipas di power supply, kipas di VGA, nah itu ada, bisa dibersihkan semua. Kemudian komponen internal, ini juga bisa dijadwalkan ya secara reguler. Komponen utama, misalkan pendinginnya, kipasnya, CPU, kipas, dan memorinya, ya ini bisa dibersihkan secara reguler, misalkan sebulan sekali atau ya tergantung kondisi ruangannya. Kalau ruangannya ber-AC mungkin agak lama ya, bisa mungkin 3 bulan atau 6 bulan sekali ya. Tapi kalau ruangannya tidak ber-AC atau di lapangan, wah itu mungkin bisa jadi seminggu sekali atau sebulan sekali ya, itu juga bisa. Nah ini, jadi ini bentuk penumpukan ini kalau yang sederhana ya. Tapi ini numpuknya di atas ini di dalam sini udah banyak sekali ya tumpukan kotorannya. Kemudian pakai compression air. Ini jenis pembersihnya ya. Jenis pembersihnya bisa gunakan itu cairan pembersih yang bisa diandalkan ya. Jangan asal pembersih ya. Itu tapi cairan pembersih yang bisa diandalkan dan aman untuk sirkuit ini mainboardnya semuanya. Biasanya kalau ini tuh kondisi nyala pun disemprot ini tidak apa-apa. Gitu. Jadi dia tidak menghantar arus listrik. Kemudian masalah lingkungan ini juga perlu diperhatikan. Komputer tidak boleh dioperasikan dalam kondisi lingkungan yang keras. Maksudnya lingkungan keras ini panas ya. Gitu. Nah, ini. Jadi karena sifatnya yang mobile, laptop tunduk pada berbagai kondisi lingkungan. Jadi di sini. Jadi ada aturannya. Ya, jadi laptop itu karena memang dia mobile, kadang dipakai di lapangan, di ruangan ber-AC, ya, ada ruangan yang panas, yang mungkin masuk di ruangan genset untuk ngatur itu ya. Karena ada juga yang untuk ngatur setting genset, misalkan untuk apa gitu. Nah itu. Jadi berbagai jenis ya. Dan di sini ada beberapa pedoman untuk membantu memastikan kinerja dari ini. Yang pertama adalah jangan menghalangi ventilasi atau aliran udara ke komponen internal. Nah, ini. Terutama kalau masang komputer, ini biasanya menghadap ke belakang, ini belakangnya dinding. Nah ini kipasnya ini tidak bisa mengalirkan udara secara bebas. Ya minimal dikasih jarak berapa? 30 cm lah dari dinding. Jadi jangan mepet banget sama dinding. 30 cm sama dinding ya, atau mungkin agak lebih jauh lagi 1 meter dari dinding ya. Terus kemudian laptop ya, kadang laptop itu sirkulasi kisi-kisinya ini ada di bawah ya, tapi kadang kita kerjanya misalnya di kasur ya, nah, ini kan tersumbat ya, jadi aliran udaranya yang masuk di situ terhambat karena kisi-kisinya di bawah. Jadi bisa diperhatikan kisi-kisi kalau laptop di mana ya, kalau bisa pakai matras ya, matras papan atau apa atau buku ya. Jadi supaya dia punya rongga celah untuk dia sirkulasi udaranya. Ya, ini. Kemudian suhu ruangan di sini. Suhu ruangan yang disarankan adalah di sini 45 hingga 90 derajat Fahrenheit atau 7 sampai 32 derajat Celcius. Nah, ini. Ya, kalau 7 itu sudah dingin banget ya. Ya minimal jangan sampai berembun ya. Kalau sampai berembun, ini komputer sampai berembun ya di dalamnya. Atau kalau panas ya jangan sampai panas sekali. Minimal kalau kita merasa kegerahan panas ya berarti komputer itu ya sudah mesti akan panas juga. Ya. Sampai dengan berapa nih? Sampai dengan 32 derajat Celcius itu udah panas ya. 32. Suhu tubuh manusia kan 37 ya, 36 ya ini. Kemudian tingkat kelembapan ya ini antara 10 sampai 80%. Nah, ini. Jadi tingkat kelembapannya juga perlu dijaga juga ya, jangan terlalu lembab sekali dan jangan terlalu kering ya ini.
Ini adalah backup ya, prosedur backup mengamankan data kita dari kegagalan ya. Jadi backup. Ini backup yang ada di bawaan dari komputer. Nah, ini backup. Biasanya di sini pada saat backup kita diminta untuk memasukkan pakai keping CD atau DVD atau backup ke hard disk pakai koneksi USB atau LAN jaringan ya. Di sini ada backup, ada restore ya. Backup di sini ada macam-macam ya, ada backup data, ada backup sistem. Ya ini. Jadi ada backup data, ini ada create system image. Nah, ini backup system ya. Kemudian ada create system repair disk. Nah, ini kayak boot disknya. Boot disknya. Jadi kalau kegagalan bootnya bisa menggunakan ini. Kalau zaman dulu masih sering ya. Karena zaman dulu kita masih bisa booting lewat disket ataupun jadi misalnya disket kena virus, master boot recordnya kena virus ya tidak bisa booting, bisa kita lakukan repair ataupun ini. Jadi ini backup yang ada di sini dan bisa dilakukan secara berkala ya. Atau bisa kita schedulekan, bisa kita buat schedule, dibuat jadwal ya. Ini kalau saya besarkan juga. Nah, ini ya. Jadi bisa dibuat dijadwalkan. Ini. Kemudian troubleshooting. Nah ini yang paling penting troubleshootingnya. Ya, di sini pemecahan masalah troubleshooting ini kita harus melakukan pendekatan yang terorganisir dan logis untuk masalah. Jadi kita harus cari tahu dulu, jangan langsung wah ini rusak ininya, rusak ini enggak. Jadi kita harus melakukan pendekatan dulu kalau. Kemudian menghilangkan variabel atau mengidentifikasi penyebab masalah dalam urutan yang sistematis. Nah, jadi kita di sini dibutuhkan logik yang main ya. Kemudian keterampilan memecahkan masalah ini menjadi lebih baik dengan pengalaman. Ya. Tentunya ada pengalamannya juga. Ya. Jadi sebelum masalah ini lindungi data pengguna. Minimal backup dulu. Ya. Datanya di backup dulu atau dicari tahu. Ini datanya apa, di mana, ya, backup dulu. Ya. Kalau misalkan si usernya menyatakan, udah enggak apa-apa, data hilang enggak apa-apa, gitu. Ya sudah. Buat pernyataan itu berarti dia sudah tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalkan, wah mas hati-hati ya mas, ada data saya yang penting, misalkan data skripsi, atau, nah itu, wis sampai bab akhir, wis tinggal nyetak, hilang, rusak. Waduh, nangis ya. Untung dosen pembimbingnya masih punya backup-nya nyimpen. Ini saya nyimpen, nah, kasihkan ya. Makanya nanti kalau misalkan pada saat pas bimbingan itu pada saat skripsi ya, bisa mungkin backup-nya ada macam-macam ya. Kalau misalkan di email ya, ataupun kalau dulu di email ya, jadi kalau misalnya kehilangan data di sini, dicek emailnya masih ada. Kalau sekarang rata-rata pakainya flash disk, ditayangkan langsung, Pak ini gimana? Atau dikirim WA, Nah ini langkah-langkahnya, troubleshootingnya adalah, yang pertama adalah ini, ya biasanya ajukan pertanyaan pelanggan, ya ini, jadi tentang pertanyaannya, gunakan pertanyaan terbuka dan tutup dari sini. Ini customer information, perusahaannya siapa, kontak name-nya mana, alamatnya mana, teleponnya mana. Tujuannya kalau misalkan ini peralatannya ditinggal, kalau terjadi sesuatu mau hal yang mau ditanyakan lebih mudah menghubunginya. Ya. Kemudian komputer konfigurasi, perlu dicatat juga ini. Konfigurasinya apa, mau manufakturnya, modelnya, operating sistemnya apa, networknya apa, koneksinya tipe apa, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian permasalahan deskripsinya, open dan end question. Ya. Kemudian ada close and end question, jadi pertanyaan pembuka awal. Ya. Kemudian pertanyaan pembuka. Clue-nya apa? Nah, ini. Kemudian error message-nya apa? Ya. Misalkan bit sequence apa, LED-nya bagaimana, POS-nya bagaimana. Ya, ini. Jadi gunakan
dengarkan kode BIPS-nya normal atau tidak. Oke, normal enggak. Gunakan BIOS atau UE5 untuk mengidentifikasi masalah POS-nya. Harddisknya terdeteksi dengan benar atau tidak, memorinya terdeteksi sesuai ukurannya atau tidak, ya. Ini. Kemudian gunakan event viewer. Nah, ini kadang jarang ya. Event viewer. Di situ sebetulnya terekam jejaknya, kesalahannya. Ada apa akan tercatat itu ya di bagian device manager ataupun task manager, alat diagnostik lainnya. Jadi kalau di event viewer ini lebih banyak di sistem operasinya, di software ya. Ini keamanannya, sistemnya. Jadi di bagian event viewer ya. Kalau di Windows ini ada enggak ya? Windows 10. Ini event viewer. Nah, jadi di Windows 10 di semua operating system ada event viewer. Di sini ada misalkan Windows Log, ini application log. Nah, ini application terjadi masalah apa saja di sini. Jadi kalau ada masalah-masalah ini kalau beres semua ya di sini tidak ada. Nah ini ada yang kuning warning. Nah, ini. Di sini ada. Berarti kesalahan apa ini? Sistem apa ini? Tinggal dibaca di sini keterangannya. Detailnya. Ini warning, ini ada juga. Ya. Kemudian security, di sini juga bisa kita lihat security auditnya normal. Kemudian setup, ini normal, tidak ada sistem. Nah ini ada yang error di sini sistemnya. Error sistem ini error apa ini sistemnya? Ya. Oh Hyper-V, nah, Hyper-V ini ada errornya. Ya. Error levelnya apa? Nah, ini bisa dicek ya. Ini juga ada warning sistemnya apa. Ya, ini. Nah, ini di bagian event viewer. Di bagian event viewer ini bisa dicek di sini. Ya. Atau bisa juga menggunakan log application. Nah, di sini log application juga ada macam-macam. Ya. Nah, ini kalau di komputer-komputer sekarang sudah banyak ya. Ada log-lognya di sini. Tinggal kita pelajari saja. Kerusakannya apa ya di sini. Ini yang pertama, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini belum menyimpulkan, baru cuman identifikasi tok. Ya. Kemudian yang kedua adalah terapkan teori kemungkinan penyebabnya, menduga. Ya. Buat daftar alasan paling umum untuk kesalahan tersebut. Ya. Daftar penyebabnya apa? Kira-kira kemungkinan ini, kemungkinan ini, kemungkinan ini, kemungkinan ini. Ya, ini. Ya, teorinya. Ya, misalkan kemungkinan ini device power off mati, power switch-nya, outlet-nya mati, atau mungkin switch protector-nya mati, atau ekstrak kabelnya lepas, atau tidak ada booting-nya, atau kesalahan order boot-nya. Ini di kemungkinan-kemungkinannya, di daftar kemungkinannya. Ya. Kemudian teori penyebabnya, uji teorinya satu persatu. Apakah ini powernya? Benar enggak? Coba pastikan powernya dinyalakan. Kemudian dimatikan lagi. Oh normal, berarti bukan powernya. Ya, ini langkah-langkahnya. Kemudian coba, mungkin apakah switch protectornya? Coba di-on-kan. Coba dimatikan. Oh enggak ada masalah. Coba kabelnya dicek. Nah, ini, koneksinya. Sudah cek dengan benar atau tidak. Ya. Kemudian dicek, pastikan untuk drive-nya. Ya. Floppy-nya, adakah disketnya, ya, atau boot ordernya, coba dicek. Nah, ya. Jadi ini teori-teori yang tadi praduga itu istilahnya dibuktikan ya, menguji satu persatu. Ya. Kemudian yang keempat ini menetapkan rencana tindakannya, menyelesaikan masalah. Jadi setelah itu baru kita tuliskan rencana untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama mungkin bisa juga ini, jika tidak ada solusi ya pada ini maka ikuti langkah ini misalkan helpdesk repair log ya, cari helpdesk repair lognya dulu. Kemudian tanya ke teknisi yang lain, teman. Oh ini yang punya pengalaman. Atau tanya ke bagian FAQ-nya di bagian pabrikannya. Tanya jawabnya atau yang
sering ada, biasanya kan ada tanya jawab ya. Permasalahan ini jawabannya ini sudah ada gitu ya. Kemudian bisa juga tanya ke website, nah, teknisi secara website dari vendor resminya, atau news group, milis. Nah, itu. Kemudian komputer manualnya, buku manualnya, nah, ini baca, device manualnya, online forum, internet searching. Nah, ini. Tapi kalau sekarang terbalik ya, karena sekarang internetnya sudah kenceng, balik. Kalau ada tidak ketemu solusi ini, pertama carinya di internet, Mbah Google sih. Ya, cari di Google, pasti langsung ketemu. Ya. Jadi sekarang itu helpdesk, tanya ke teknisi yang lainnya ini, tanya ke teknisi yang lainnya bukan mesti jawabannya juga sama. Aku ada masalah kayak gini, solusinya apa ya? Coba cari di Google, mesti gitu. Ya toh? Ada tanya, ini ya, kamu pernah nangani kasus ini? Coba cari di Google gitu. Masih gitu jawabannya sekarang. Ya, jadi sekarang itu sudah nyari kayak gini itu sudah karena sekarang cari di Google itu sudah suatu troubleshooting ini yang sudah menyingkat waktu ini ya, menyingkat waktu ini semua. Ya, ini. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing ini cari Google mesti ketemu. Gambarnya di crop, dipotong, tempelkan di gambar Google, muncul gambar yang serumah itu nanti. Kemudian verifikasi fungsi sistem lengkapnya jika dilakukan. Ini terapkan tindakan pencegahan ini, proses pemecahan masalah yang belum berakhir. Ini. Jadi coba booting ulang komputernya, ya ini. Pastikan semuanya berjalan dengan benar. Cek networknya, koneksi internetnya, coba print dokumen, coba pasang device-nya, coba cek message errornya ada atau tidak. Jadi ini dilakukan pengecekan sekali lagi setelah ketemu permasalahannya. Jadi jangan sampai setelah ketemu permasalahannya, sudah selesai itu. Tidak. Jadi kalau ketemu permasalahannya, coba itu digawe error meneh. Ya, misalkan jangan-jangan dengan dipasangi USB komputernya jadi hang. Nah, USB-nya dilepas normal. Coba pasang lagi, hang atau tidak. Nah, kalau pasang lagi kok hang, lah, berarti cari tahu kenapa kok dipasangi USB-nya begitu pasangi flash disk kok hang. Nah, gitu. Nah, itu cari tahu. Mungkin ada komponen yang dia pada saat dipasang dia short atau bagaimana. Ya. Kemudian hasil temuan tindakan ini perlu didokumentasikan. Jadi, tapi yang terlebih adalah kita menjelaskan masalah ini kepada pelanggan. Jadi kalau misalkan pelanggannya memang ingin tahu, ya setidaknya ya kita informasikan ya, ini penyebabnya. Misalkan Pak atau Bu, ini penyebabnya. Jadi kemarin itu masalahnya adalah ini. Gitu. Ya, masalahnya adalah ini. Sehingga nanti jangan dilakukan hal ini lagi. Nah, ini dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, ya. Tapi kalau di vendor-vendor resmi biasanya tertulis. Ini kemarin kerusakannya adalah ini. Perbaikannya ini, alat yang diganti adalah ini semua. Nah, itu ada ini. Jadi ada dokumentasi. Dan pelanggan harus mencoba mereproduksi masalah setelah solusi diimplementasikan. Kemudian dokumentasikan semuanya ini, ya. Jadi untuk referensi ke depan. Nah, ini. Jadi diskusikan solusinya dengan customer. Jadi setelah ini ketemu, ya. Ini langkah yang keenam. Nah, masalah dan solusi yang paling umum ya, masalah yang istilahnya dapat dikaitkan dengan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan atau kombinasi dari ketiganya. Ini bisa juga ya. Jadi identifikasi masalah di sini, ya masalah perangkat penyimpanannya atau mainboard atau komponen internalnya, atau mungkin bisa juga masalah satu daya, masalah CPU, memori, ya. Jadi ini beberapa masalah-masalah dan solusi yang secara umum, ya. Nah ini.
contohnya. Ini permasalahan dan solusi untuk storage, ya, media penyimpanan. Nah, ini identifikasi masalah, kemudian problem, kemudian solusinya. Ya. Identifikasi masalah, ini komputernya tidak mengenal storage-nya. Nah, di sini problemnya, dugaannya kemungkinan power kabelnya lepas, atau data kabelnya lepas, atau jumpernya tidak benar, atau storage-nya, penyimpanannya rusak, atau storage di BIOS-nya settingnya tidak tepat. Nah, lakukan perbaikannya seperti ini. Ya. Ini security, cek kabelnya, coba reset jumpernya, ganti storage dengan yang lain, ada reset storage device setting BIOS-nya. Kemudian floppy disk ini tidak bisa membaca medianya. Mungkin cek kabel powernya, coba kabelnya benar posisi pin 1 konektor kabelnya itu, ya, kabel datanya itu benar atau terbalik. Nah, ini solusinya seperti ini. Kemudian di sini ada komputer file, ya, untuk membaca optical disk. Nah, ini solusinya apa? Kemudian komputer tidak bisa mengeluarkan CD. Cek. Ya. Kemudian komputer tidak mengenal skasi. Nah, jadi di sini adalah beberapa contoh. Ini untuk yang media storage, ya, yang untuk storage-nya. Kemudian ini problem dan solusi untuk motherboard dan internal komponen. Misalkan clock-nya tidak sama, mungkin cek CMOS-nya, baterai CMOS-nya mungkin habis atau apa. Kemudian menyimpan data, ya, dari USB flash ini terlalu lambat. Nah, mungkin dicek motherboard-nya mungkin tidak support dengan USB 3 atau USB flash-nya itu tidak support dengan USB 3 atau yang lainnya. Ya. Kemudian ada setelah update BIOS firmware komputernya tidak jalan. Nah, ini mungkin dicek firmware BIOS-nya mungkin tidak tidak sesuai. Nah, ini solusinya kontak ke mainboard manufacturer, ya, untuk dilakukan penggantian BIOS chipnya. Karena kalau misalnya kesalahan itu ya sudah tidak bisa. Kemudian misalkan komputer display incorrect, ya, tampilan displaynya salah, ini bisa dicek di sini. Kemudian lampu LED-nya ini tidak nyala, ya. Gitu. Jadi ini ada beberapa contoh. Kemudian yang ini permasalahan dan solusi untuk power supply. Jadi komputernya tidak nyala, mungkin dicek power supply-nya, pasang ke AC ke listrik benar atau enggak. Ya, listriknya ada arusnya atau tidak. Ya. Sudah kepasang tapi listriknya tidak ada arusnya. Ya, gitu. Kemudian komputer booting dan matikan. Mungkin dicek power supply-nya, ya, dan keluar asapnya ini, atau there is a smoke or a smell of the burning electric. Jadi ada asap dan sedikit bau kayak elektronik, perangkat elektronik yang kebakar. Nah, ini segera power supply-nya mungkin rusak atau kebakar, ya, ganti coba. Gitu. Ya. Kemudian permasalahan di CPU. Nah, ini ada di CPU dan memori. Nah, ini misalkan komputer tidak bisa booting. Nah, ini coba dicek CPU-nya bagaimana, ya, atau reinstall CPU-nya. Kemudian CPU fan-nya, ya, menimbulkan noise suara, ya, berisik gitu, ya, kipasnya berisik gitu, ya. Nah, mungkin rusak atau patah atau diganti, ya. Komputernya booting tanpa ada warning, ya, jadi tiba-tiba langsung mati jelat gitu, ya. Ya, mungkin cek CPU pakai
multiplier ya, atau terlalu tinggi ya settingnya, clocknya, voltasenya mungkin terlalu tinggi, atau ada tegangan listriknya itu ya naik turun. Nah, itu. Nah ini nanti bisa Anda coba baca ya, ini contoh-contoh troubleshooting dan solusinya, permasalahan dan solusinya. Ya, itu. Oke, untuk ringkasan bab ini adalah ini ya. Jadi perawatan preventif ini sangat membantu ya, membantu terutama dalam hal keberlanjutannya ya hardware kita dan keamanan dari data kita ya. Dan di sini disarankan sebelum memulai melakukan perbaikan apapun ya, bisa harus buat backup data dulu. Kemudian proses troubleshooting ini adalah panduan untuk membantu memecahkan masalah. Jadi troubleshooting ini kalau bisa ya ada ya untuk memecahkan secara efisien ini. Kemudian dokumentasikan semua yang ada ya. Dan meskipun dicoba gagal ya, jadi sebisa mungkin didokumentasikan. Karena yang namanya dokumentasi itu bukan hanya dokumentasi berhasil, tapi dokumentasi yang gagal juga. Oh kemarin saya mencoba ini, akibatnya adalah seperti ini. Nah, itu juga perlu didokumentasikan supaya kejadian itu tidak terulang lagi, ya gitu. Tapi oh saya kemarin melakukan ini dan ini berhasil. Oh saya melakukan ini kemarin ini dan efeknya malah jadi seperti ini. Nah itu juga. Jadi semua dokumentasikan baik yang gagal. Jadi meskipun yang gagal juga didokumentasikan. Jadi dokumentasi yang kita buat ini adalah sumber daya yang berguna. Ya. Dan biasanya ini berguna untuk teknisi, untuk kedepannya. Dan kemungkinan komputer-komputer itu permasalahannya ya itu saja. Ya. Jadi kalau misalkan komputernya sudah tahu, oh ini rusaknya ini, oh udah tahu. Oh ini rusaknya ini, ya, kayak mekanik motor ya. Suaranya ini, oh ini ininya mas. Ya, gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada video ini ya. Nih, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang ini, jadi ini sifatnya ini adalah troubleshooting ya. Jadi Anda tinggal membaca, kecuali kalau Anda punya pengalaman ya, nanti bisa Anda gimana mau sharingnya ya. Ya mungkin bisa di-sharingkan di di komentar ya. Misalkan Pak, saya pernah mengalami masalah seperti ini. Kira-kira itu penyebabnya apa ya? Nah, itu. Karena dulu solusinya hanya saya ganti ini. Nah, itu katanya dulu penyebabnya adalah ini. Nah, itu. Jadi bisa juga seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut atau mau didiskusikan via komentar bisa kalau bisa malah di ini ya, siakat ya, hingga nanti yang lain juga bisa membaca dalam bentuk chat bawah, chatting ya bawah itu. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video pertemuan selanjutnya.